Jadi lebih banyak capres bagi anak muda tuh sebetulnya lebih bagus. Karena kita harus menggeser apa yang menjadi perdebatan kita hari ini jangan menjadi perdebatan perasaan gitu. Jangan kita berdebat itu nggak substantif gitu. Kita harusnya menjadikan panggung capres ini sebagai perdebatan pikiran. Jadi saya pengennya sebetulnya ya setiap partai politik punya capresnya masing-masing. Dalam tanda kutip presidensial threshold itu jangan lagi diberikan peran untuk bisa mengikis orang untuk bisa maju dalam nominasi ini. Sehingga kita bisa melihat lebih banyak orang bisa tampil. Bicara dong tentang Indonesia. Bicara bagaimana dia membangun ekonomi. Bicara bagaimana dia mengentaskan kemiskinan. Lebih banyak orang bicara itu lebih seru kita ngelihatnya. Dibanding sekarang kita lihat TV hanya top 3 aja. Hanya Pak Ganjar. Pemirsa, berjumpa lagi kita dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kali ini kita akan ajak ngobrol, ajak bincang-bincang seorang pengamat muda di bidang sosial politik yang masih masuk dalam kategori fresh graduate. Baru saja sekitar sebulan menyelesaikan S1-nya di FISIP Undip. Mas Ilham. Siap, Om. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Setelah dinyatakan lulus, walaupun belum wisuda ya? Belum Ya? Masih bulan depan. Masih bulan depan. Tapi kan kegiatan menganalisis, mengamati situasi sosial politik ini masih terus ya? Masih ya. Setelah ditetapkan sarjana S1 Sospol ya, sosial politik, iya. Ilmu sosial dan ilmu politik. Ini kan kalau dulu zaman masih kuliah, masih sibuk kuliah tuh. Iya, betul. Setelah nggak kuliah ini, apa yang dikerjakan ini? Ya, pasti ya namanya semua mahasiswa setelah kita belajar di kampus gitu tentang sosial politik itu seperti apa, pastilah ada rasa keinginan juga Om, untuk terjun langsung supaya kita bisa tahu nih kemarin kita pelajari itu di lapangan kenyataannya seperti apa sih. Jadi ya pengennya sih bisa terjun langsung Om, ke politik. Jadi ya kita lihat ya. Terjun langsung ke politik ini menjadi politisi atau menjadi akar politik? Sebetulnya lebih cocok sepertinya untuk karena kepo ya, ini berdasarkan kepo ya, pengen tahu jadi pengen sih langsung terjun jadi politisi. Jadi politisi ya? Iya. Sudah ada partai yang dilirik-lirik? Ya, alhamdulillah kalau sekarang sih statusnya sudah jadi pengurus partai Om, kebetulan. Sudah jadi pengurus partai ya? Sudah jadi pengurus partai. Oke. Tapi kita partainya partai apa ini? Sekarang kebetulan posisinya Ilham di Wakil Ketua DPW di P3 di Provinsi Banten Om. Provinsi Banten ya? Iya. Bisa Ya. jadi pengurus yang paling muda nih? Ya mungkin ya, termasuk rekor juga sepanjang sejarah umur 22. Oke, sebagai pendatang baru di dunia politik ini, Ilham, ini kan masuk tahun politik 2023 ini. Walaupun hingar-bingarnya dari 2022 ini kan sudah ramai. Iya. Yang bisa Mas Ilham amati ini, yang bisa direkam. Kan biasanya kalau mahasiswa lebih jernih nih merekam, ya kan? Apa yang bisa dicatat lah masuk di awal tahun 2023 ini? Memang secara timing Om ya, kalau kita lihat tahun 2023 ini adalah tahun di mana temperatur politik ini akan sangat panas. Kalau kita bicara soal 2024, sebetulnya ini pemilu yang memang sudah ditunggu oleh banyak orang. Karena bahkan dari 2019 pun kita sudah bicara 2024. Iya. Karena ini 2024 adalah pasar bebas ketika ya presidensi incumbent sekarang sudah berakhir. Sehingga orang sudah membicarakan 2024 ini sudah lama sebetulnya. Sudah lama ya. Sehingga kalau orang membaca sekarang tahun politiknya adalah tahun 2023, maka ya ini adalah tahun di mana temperatur politik akan semakin panas. Kan kita lihat sekarang bahkan sudah dari Oktober kemarin nominasi calon presiden sudah mulai muncul. Mulai ramai. Nama-nama survei-survei juga sudah mulai ramai. Jadi ya memang ini tahun menarik untuk kita ikuti ya, apalagi sebagai generasi muda ya kita pengen tahu nih sebetulnya politik Indonesia ini sudah sampai pada level di mana sih? Apakah kita masih memperdebatkan hal-hal yang
tidak substantif, atau kita sudah bisa mulai naik level ke arah-arah yang lebih baik. Tadi kan Mas Ilham bilang presidensi sudah berakhir, tapi kan ini rame nih di media kita lihat belum berakhir Mas Ilham, karena kabarnya ingin 3 periode. Kritik Mas Ilham nih, untuk yang rame-rame ingin 3 periode ini. Kalau bicara aspirasi kan, ya tukang ojek juga mau masuk jalan tol gitu. Jadi aspirasi tentu macam-macam, namanya juga negara demokrasi, semakin banyak aspirasi semakin bagus. Tapi kan politik kita kan punya nilai, punya aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama, bahwa yang namanya regenerasi di dalam demokrasi Indonesia itu harus dijamin, bahwa setiap 10 tahun kita memiliki darah baru, semangat baru, seorang pemimpin baru yang kemudian kita bisa harapkan menjadi orang yang membawa Indonesia semakin terbang tinggi ke depan. Nah, kalau bicara aspirasi ya tentu siapapun boleh mengeluarkan aspirasi gitu. Nah, tugasnya partai-partai lah hari ini untuk bisa mendudukkan aspirasi-aspirasi itu apakah sesuai dengan aturan-aturan kita yang ada. Nah, masyarakat saya kira sekarang juga udah cukup cerdas ya Om untuk bisa menilai apakah negara kita ini mau maju terus ke depan atau justru menoleh ke belakang gitu, flashback dengan masa lalu. Jadi kalau untuk perpanjangan masa jabatan atau 3 periode, rasa-rasanya sekarang peluangnya sudah tertutup ya, karena kelihatan ya nih kalau dari ngelihat gerak-gerik politiknya, rata-rata partai politik sudah bersepakat untuk terus melanjutkan apa yang kita rencanakan untuk mengadakan pemilu tahun 2024. Terus melakukan regenerasi ya? Iya, itu. Regenerasi sehingga aspirasi termasuk aspirasi kaum muda ini bisa terakomodir. Nah, sebagai pendatang baru Mas Ilham di dunia politik, ya kan? Kira-kira apa sih sebenarnya yang mau Mas Ilham wujudkan lah? Apa mimpi politik Mas Ilham apalah? Iya, memang namanya anak muda ya, kalau bicara pasti kita inginnya Indonesia yang ideal. Kita pengennya sesuatu yang sempurna gitu, bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang agak mendingan gitu, bukan. Kita maunya yang paling bagus, maunya yang sempurna. Nah, tetapi dalam realita politik memang kita terbentur dengan kultur yang sudah lama terbangun. Kita terbentur dengan struktur, dengan birokrasi yang selama ini sudah matang begitu. Nah, tugasnya anak muda sekarang ya, kalau saya sendiri yang saya alami ya Om, ya saya harus menyesuaikan dengan realita di lapangan seperti apa, sehingga keinginan dan kebutuhan dari teman-teman seumuran saya di luar sana yang tidak terjun ke politik bisa terus saya suarakan. Misalkan teman-teman hari ini kan juga berbicara Om terkait dengan keresahan mereka tentang lapangan pekerjaan. Nah, ini kan harus jadi fokus perhatian kita. Kayak secara kasar misalkan bapak-bapak yang ada di partai politik selama ini mungkin belum terlalu menoleh ke arah situ, ya tugasnya kita lah anak muda yang masuk ke pengurus partai ya untuk bisa menyuarakan ini, teman-teman saya ini butuh kerjaan Pak gitu. Kita jangan berbicara infrastruktur terus-menerus gitu, tapi teman-teman saya harus dipastikan misalkan ekonominya stabil, kita bisa menghindari resesi dan lain-lain. Waktu itu Bu Sri Mulyani pernah bilang anak muda akan susah bisa beli rumah. Nah, ini kan jadi keresahan kita gitu. Apakah hal ini bisa terus terjadi atau ada kebijakan-kebijakan politik yang bisa kita ambil untuk bisa mengagregasi itu? Itu akan jadi fokus Ilham kalau ya pasti Om, gimana pun namanya anak muda kan kita resah dengan masa depan ya itu. Kultur politik kita kan agak susah menerima anak muda ini. Iya. Mas Ilham merasakan itu nggak? Iya, memang dibilang agak susah. Ya, so-so lah, tapi memang butuh banyak penyesuaian. Dan tugasnya kita lah, anak muda, untuk bisa terus membuktikan gitu, bahwa kita masuk bukan hanya dengan tangan kosong dan jualan mimpi. Nah, ini harus kita buktikan, bahwa memang ada kebutuhan teman-teman kita, ya, teman-teman yang seumuran, yang harus didukung dengan kebijakan politik, sehingga mereka masa depannya lebih terjamin. Ini cerita masa depan ya? Iya, jadi kalau cerita masa lalu kita nggak bisa pasti ya? Kalah dengan yang lebih tua. Dan kalau terus mengutak-atik masa lalu juga tidak menyelesaikan masalah ya? Betul, itulah dia. Nah, terkait soal kultur politik kita lah, ya, yang masih belum legowo untuk regenerasi, ya kan, termasuk juga partai-partai melakukan regenerasi caleg-calegnya, ya kan, regenerasi para politisinya. Kalau yang Mas Ilham amati atau kritik lah
Apa yang akan Mas Ilham kritik sama partai-partai politik ini, termasuk partai politik yang baru saja dimasuki Mas Ilham ini? Iya, namanya anak muda pasti kan punya koreksi terhadap status quo. Kalau nggak kritis nggak anak muda ya? Betul ya. Terus ya makanya kita melihat situasi politik sekarang butuh banyak penyesuaian dengan apa yang diinginkan oleh teman-teman anak muda. Jadi anak muda ini sekarang sudah berubah, Om. Kalau dulu kita memang melihat politisi itu secara simbolis. Jadi kita bilang politisi ini muda ketika kita lihat dia pakai celana jeans. Ketika kita lihat dia pakai jaket bomber, oh ini politisi muda nih. Nah sekarang sudah bergeser, kita harus lebih kepada hal-hal yang lebih substantif. Jadi kita lihat gagasannya, kita lihat karena bisa saja pakai celana jeans tapi pikirannya kolot ya. Nah jadi muda ini sebetulnya bukan soal usia, Om. Jadi muda ini ya soal cara berpikir, muda ini ya soal cara mencari jalan keluar gitu. Jadi kita sebetulnya nggak masalah mau pemimpin itu usianya sudah tua atau masih muda segala macam. Yang lebih penting adalah cara berpikirnya relevan dengan perkembangan zaman. Itu sih yang paling penting. Jadi bukan hanya simbolis, tapi dia harus substantif. Bagi kaum muda, ini kan isu-isu sekarang ini kan perubahan. Iya. Ya kan itu yang ramainya. Buat anak muda sendiri, itu kira-kira isu perubahan itu menarik atau sebenarnya apa sih yang harus dirubah kalau menurut anak muda? Iya, kalau kita bicara sejarah, memang zaman dulu yang namanya perubahan itu identik dengan anak muda. Tapi hari ini seiring perkembangan zaman, anak muda itu sudah tidak terlalu identik dengan perubahan. Anak muda itu bisa tersamarkan, bisa kebelah dua, antara keberlanjutan atau perubahan. Nah, ini kan dua hal yang tidak identik dengan satu generasi gitu. Nah, jadi tidak bisa di secara umum perubahan itu anak muda, terus keberlanjutan itu orang tua, itu tidak bisa dikotak-kotakan lagi seperti itu. Nah sekarang ya lebih spesifik sih, anak muda misalkan butuh lapangan pekerjaan, ya kita pengennya partai-partai atau nominasi kandidat yang dicalonkan oleh partai itu bisa berbicara soal kebutuhan anak muda. Itu sih yang paling penting. Mas Ilham, kan ini sudah mulai ramai nih. PDIP mengajukan judicial review, ingin kembali ke sistem proporsional tertutup. Padahal sistem proporsional terbuka ini bagian dari semangat reformasi yang dimotori juga dulu itu oleh anak-anak muda seusia Mas Ilham ya. Iya. Jadi kita, kalau tadi Mas Ilham cerita flashback, ya kan, lihat lagi ke belakang, ini kayaknya ada yang bilang bahwa semangat ke sistem proporsional tertutup ini itu justru setback gitu. Kalau menurut Ilham gimana nih? Iya, memang orang yang ingin mengubah masa depan dengan cara masa lalu tentu tidak relevan gitu. Ketika kita berbicara soal masa depan tentu harus relevan dengan perkembangan zaman. Kita kan sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara demokrasi. Kita sudah memberikan hak pada masyarakat untuk memilih secara namanya siapa yang bisa mewakili mereka di DPR. Bayangkan kalau negara kita kembali ke sistem tertutup, Om. Ini kan akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Satu, partai politik itu hari ini menjadi lembaga yang sangat tidak dipercaya oleh publik. Yang kedua, identitas perbedaan antara partai politik ini juga sekarang sangat minim, sehingga masyarakat sulit. Tipis perbedaannya? Iya, masyarakat sulit membedakan, sudah sulit membedakan, tidak percaya lagi. Jadi, bagaimana kita mau bermain pada area ini kalau kita memaksa masyarakat untuk memilih partai gitu? Sehingga muncullah jalan keluarnya waktu itu adalah memilih nama. Nah, ini kan menjadi nafas baru bagi masyarakat, mereka lebih segar untuk bisa memilih figurnya. Kenapa memilih nama ini penting? Karena masyarakat sekarang jadi bisa ngecek, Om. Oh, ini caleg di rumah saya itu calonnya dia itu pendidikannya apa, track recordnya apa, terus sejarahnya apa, tawaran dia, gagasan dia apa. Nah, ini kan lebih enak gitu. Ketika besok dia terpilih dan kemudian tidak menjalankan tugasnya, ya dia bisa tagih gitu kepada orangnya. Nah, bayangkan kalau itu diserahkan, hak itu diserahkan kepada partai politik. Nah, itu kan hal yang sangat mundur jauh ke belakang gitu. Nah, tentu anak muda saya kira mayoritas akan sangat tidak sepakat dengan kemunduran demokrasi. Ini berandai-andai, karena keputusannya kan ada di MK ini. Iya. Bukan keputusannya diputuskan di Senayan sana, ya kan? Soal judicial review sistem pemilu yang proporsional tertutup atau terbuka ini. Andai tertutup nih, proporsional tertutup. Ini kan menyulitkan bagi para pendatang baru, terutama kaum muda, ya kan? Gitu. Betul.
kalau dugaan saya menduga partai-partai politik belum berani misalnya menempatkan anak-anak muda seperti Mas Ilham itu di nomor-nomor cantik, nomor-nomor kecil, apalagi nomor 1 gitu ya kan. Itu pasti akan didominasi oleh para seniornya di setiap partai gitu. Nah, apa kira-kira yang harus dilakukan partai politik kalau ternyata tak bisa menghindar keputusan MK, misalnya mengabulkan judicial review yang diajukan oleh PDIP? Ya, kalau bicara kita sebagai generasi muda, apabila memang nanti pada akhirnya kita harus menjalani sistem tertutup, mau nggak mau kita akan menuntut partai, mau nggak mau, supaya mereka memiliki komitmen, memiliki political will untuk bisa memberikan kesempatan bagi generasi muda. Karena kalau itu tidak ada, terus terang regenerasi politik kita akan semakin lambat. Hari ini teman-teman sumuran saya, itu kalau orang bilang, wah keren ini umur muda sudah masuk politik. Menurut saya bukan prestasi. Kenapa anak muda hari ini jarang masuk politik? Karena mereka apatis, Mereka sudah tidak percaya dengan politik sebagai jalan keluar. Mereka hidup lebih baik. Mereka melihat politik ini sudah kotor, korup, kemudian tidak masa depan ini harus privilege, harus punya duit banyak, segala macam. Jadi teman-teman saya ya memang gak ada yang mau masuk partai politik. Bung Karno itu umur 20 tahun udah jadi pemimpin partai politik itu. Nah, itu bicara sejarah masa lalu. Tapi bicara hari ini, umur 20 tahun mungkin hanya sedikit yang mau masuk partai politik. Hanya sedikit yang mau, katakanlah, untuk memikirkan bangsa. Jadi kuncinya partai harus berani membuka diri ya? Iya, karena kan biar bagaimanapun negara ini diatur di dalam aturan, kita membuka pemilu sebebas-bebasnya, tapi kalau partai politiknya tidak membuka diri, tidak punya political will, tidak mau memberikan kesempatan bagi yang muda, saya kira makin lama kita akan makin jalan ke belakang. Nah, andai ini, lagi-lagi kan berandai-andai, kultur para penguasa partai politik ini, ya kan, belum juga membuka diri untuk kaum muda misalnya, ya kan. Apa sikap yang akan diambil oleh kaum muda ini? Ya mau nggak mau kita kan harus, namanya kalau bahasa propagandanya zaman dulu ya, kekuasaan itu antara dua, ditunggu atau direbut. Jadi kalau misalkan memang tidak dikasih oleh yang tua, ya kita harus punya gerakan generasi sendiri untuk bisa mendobrak katakanlah ide-ide atau nilai-nilai lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan. Regenerasi ini kan yang dimaksud Mas Ilham, bukan soal regenerasi usia ya? Iya, bukan regenerasi usia, tapi regenerasi cara berpikir. Regenerasi cara berpikir? Iya, jadi kita tidak bisa lagi mengelola partai politik itu sebagai katakanlah hanya sekedar diisi teman-teman saja, diisi geng-gengnya saja, tapi harus benar-benar diisi oleh berbagai ide, berbagai nilai, sehingga partai politik nanti akan kaya gitu. Benar-benar menjadi spektrum laboratorium dari perwakilan masyarakat. Jadi orang kalau datang ke kantor partai, yaitu seperti datang ke satu daerah gitu. Misalkan datang ke DPW Banten, itu seperti melihat, oh ini loh Banten, orangnya ada yang begini, ada yang begitu, dan segala macam gitu. Jadi bukan menjadi saringan dari masyarakat gitu, yang masuk hanya kelas atas, yang masuk hanya anak pejabat, yang masuk hanya kalangan menengah misalkan. Nah, ini harus relevan. Tantangan berikutnya kan bagi politisi muda, apalagi yang baru masuk ke persaingan politik real, gitu kan, baik di internal partainya maupun bersaing dengan partai-partai lainnya, adalah soal politik uang. Iya. Ini kan politik uang ini walaupun ditolak, walaupun ditutupi, prakteknya kan memang terjadi. Iya. Rahasia umum. Kalau anak muda ini kan sudah pasti kalah nih lewat politik uang. Betul. Dia belum jadi konglomerat, iya kan? Atau kalaupun berteman dengan konglomerat, ya konglomerat baru yang hartanya masih sedikit juga. Gitu. Nah, kira-kira apa cara politisi muda, politisi kaum muda untuk mendobrak itu tadi? Iya, memang kalau kita melihat politik uang, prakteknya memang sudah menjadi rahasia umum ya. Hampir di 80% daerah di Indonesia semuanya diinin oleh politik uang. Memang ada daerah-daerah yang sudah maju, itu relatif lebih rasional pemilihnya. Nah, tugas kita lah sebagai generasi muda untuk bisa masuk, melihat bahwa politik uang ini jangan dijadikan tembok yang akhirnya kita menyerah dengan keadaan gitu. Mau masuk politik, bawa gagasan, bawa ide, begitu ngeliat tembok politik uang, aduh putar balik dah. Nah ini kan bahaya. Terus masa depan kita siapa yang ngurus kalau begini kan? Nah,
Ya, saya sih mengajak teman-teman seumuran saya untuk kita melihat politik uang itu hanya salah satu dari masalah yang ada di politik. Masalah di politik itu ada banyak, ada tantangan di politik itu ada banyak. Nah, politik uang itu hanya salah satu. Jadi kalau kita fokus pada itu saja, kita nggak akan maju gitu. Jadi ya jangan silau lah dengan orang-orang yang punya duit, orang yang sudah berkuasa atau segala macam. Namanya anak muda ya kita masuk aja, tarung aja dulu gitu. Kalah menang belakangan. Lucunya kan realitas politik kita masih dikuasai para orang tua, padahal mayoritas pemilih adalah kaum muda. Ya. Anda melihatnya seperti apa ini? Nah ini memang butuh kesadaran nih Om, butuh kesadaran dari berbagai pihak. Bahwa 50% lebih hari ini pemilih ada anak muda. Anak muda itu mungkin tidak tahu sejarah partai politik. Anak muda mungkin tingkat ketempelan dia dengan partai politik itu tidak ada ikatan apapun, mungkin ikatan ideologis mereka tidak terlalu nyambung. Bicara soal paham nasionalis atau Islam mereka mungkin tidak terlalu masuk ke arah situ gitu. Anak muda hari ini sudah bicara soal katakanlah isu lingkungan, isu udara, isu yang lain-lain gitu. Nah, ini harus relevan. Jadi kalau kita partainya tidak mengikuti apa yang dibutuhkan oleh generasi muda, ya saya khawatir sebetulnya golput nanti kita akan lebih meningkat. Teman-teman saya hari ini bicara politik sudah sedikit Om. Jadi harusnya negara ini khawatir karena masa depannya ini udah nggak mau ngomongin manajemen negara lagi karena mereka udah nggak percaya dengan politik. Nah tugasnya kita anak muda yang masih punya kesadaran ini untuk masuk politik dan menjelaskan pada teman-teman bahwa politik ini bisa kita perbaiki loh pelan-pelan. Gitu. Kita bicara soal capres nih ya. Kalau tadi kita bicara soal caleg yang ingin mendobrak keadaan, sistem dan lain sebagainya. Tapi kan di sisi operasionalnya bukan hanya gedung-gedung parlemen kan yang bisa mengambil. Bahkan kebijakan publik itu seringkali dan bahkan sangat dominan oleh para pemimpin pemerintahan dari pusat maupun daerah. Betul. Ini 2024 adalah pemilu serentak pertama kali langsung memilih calon-calon anggota parlemen atau calon wakil rakyat sekaligus memilih calon presiden. Ini kan pengalaman pertama ini. Iya kan? Iya, betul. Anak-anak muda melihat yang rame-rame bakal calon presiden ini gimana? Iya, sebetulnya kita sih berharap yang namanya nominasi itu tidak disaring lebih dulu dengan aturan-aturan lama. Jadi kita sebetulnya pengen bahwa nominasi itu lebih banyak. Jadi lebih banyak capres bagi anak muda itu sebetulnya lebih bagus. Karena kita harus menggeser apa yang menjadi perdebatan kita hari ini jangan menjadi perdebatan perasaan gitu. Jangan kita berdebat itu nggak substantif gitu. Kita harusnya menjadikan panggung capres ini sebagai perdebatan pikiran. Jadi saya pengennya sebetulnya ya setiap partai politik punya capresnya masing-masing. Dalam tanda kutip presidensial threshold itu jangan lagi diberikan peran untuk bisa mengikis orang untuk bisa maju dalam nominasi ini. Sehingga kita bisa melihat lebih banyak orang bisa tampil. Bicara dong tentang Indonesia. Bicara bagaimana dia membangun ekonomi. Bicara bagaimana dia mengentaskan kemiskinan. Lebih banyak orang bicara itu lebih seru kita ngelihatnya. Dibanding sekarang kita lihat TV hanya top 3 aja. Hanya Pak Ganjar, hanya Pak Anies, hanya Pak Prabowo. Lebih lanjut itu mungkin ada Pak Erick Thohir, ada Pak Sandi, ada Mbak Puan, segala macam. Nah kita sebetulnya bosen dengan nama-nama ini. Kok seolah-olah di negara Indonesia ini yang boleh jadi presiden itu hanya mereka-mereka aja gitu. Sedangkan kita percaya bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang punya pikiran dan ide yang luar biasa untuk bisa ditawarkan pada bangsa dan negara. Dan anak muda sebetulnya ya, kita pengen suasana baru lah dari politik ini. Jadi tidak terlalu banyak ruang gelap dan ruang tertutupnya. Pak Jokowi dalam banyak kesempatan ini senang sekali beliau itu mengendorse tokoh-tokoh. Ketika dengan Prabowo dia mengendorse Pak Prabowo. Lalu dengan yang lainnya begitu, ya kan? Ada Pak Ganjar. Iya. Nah, yang terakhir menarik di partai papan bawah PBB ya. Iya. Ketua Umum PBB Prof. Yusril Iza Mahendra juga di-endorse. Iya. Iya kan? Nah, walaupun dengan catatan harus mencari 20%, ya kan gitu. Kan ini seolah-olah tidak serius dukungan Pak Jokowi ini, sekedar
membahagiakan orang, ya kan, atau jangan-jangan bercanda, ya kan. Nah, ada publik yang berpikir, ya kan, itu kan banyak komentar di grup-grup WA, ada yang berpikir kalau memang serius Pak Jokowi ini mau mengendorse banyak tokoh, kenapa Pak Jokowi nggak keluarkan saja Perpu presidensial threshold 0% misalnya. Anda setuju nggak itu? Jadi ada secara politik memang kita harus melihat garis besarnya, Om. Jadi ketika Pak Jokowi bicara di sini ngomong dukung ini, di sana ngomong dukung ini, ada pesan yang dia mau sampaikan. Kalau kita tangkap ya sebetulnya, pesannya adalah dia mendukung siapa saja yang mau maju. Nah, kita kan sebagai masyarakat juga harus menuntut beliau Pak Jokowi ini harus bisa membedakan posisi dia sebagai seorang presiden dan sebagai seorang politisi. Hari ini kan dia masih menjadi presiden. Tentu bukan masalah dia mendukung siapa, tapi masalahnya dia sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi negara, ya harus bersikap adil dan juga tidak boleh berpihak pada salah satu pihak. Nggak boleh ikut cawe-cawe politik ya? Nah, lebih baik memang seperti itu. Nah, kita pengen sebetulnya ya anak muda juga kan bisa melihat isu ini ditanggapi secara bagus gitu. Berarti kita pengen pemerintahan ini juga tidak berpihak salah satu. Pemerintahan ini tetap jujur, tetap transparan, terbuka, semuanya diberikan kesempatan. Nah, itu pesan yang kita tangkap sebetulnya. Ya, jangan sampai juga presiden justru hanya mendukung salah satu. Nah, itu bahaya gitu. Karena ujungnya nanti kan kita curiga. Banyak tokoh ini serius nggak kira-kira menurut anak muda? Ya, kalau anak muda sih membacanya, pesan yang mau disampaikan adalah dia pemerintahan ini memberikan kesempatan pada siapapun, itu saja. Tapi kalau secara politik memang gesturnya belum serius. Yeah. Tentu yang serius-serius di politik tidak akan dibicarakan. Ini andai-andai lah, andai muncul sikap kenegarawanan seperti yang disampaikan Mas Ilham tadi kan, dia mendorong semua tokoh gitu. Lalu misalnya ya seperti saya katakan tadi di grup WA ada yang mengusulkan udah Pak Jokowi ketimbang mengeluarkan Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang banyak protes juga dari kalangan, bagus keluarkan Perpu presidensial threshold 0%. Iya. Anda melihatnya seperti apa gitu? Ya kalau secara anak muda sih kita sebetulnya senang Om dengan presiden threshold 0% itu. Kenapa? Karena akhirnya kita bisa menyaksikan pertandingan yang lebih seru. Kita bisa melihat nominasi yang lebih banyak. Orang itu bisa bermimpi jadi calon presiden itu lebih dekat gitu dibanding sekarang. Kalau sekarang kan kita melihat masih terbentur elit politik, masih terbentuk dengan partai yang berkuasa segala macam. Nah, dengan presiden 0% akhirnya kita bisa bermimpi paling tidak orang itu bisa jadi calon presiden. Karena jadi calon presiden aja itu kan sudah mahal gitu. Negara ini mengeluarkan duit pada seorang calon presiden itu besar gitu, keamanannya, kesehatannya segala macam. Sehingga dia dijamin untuk bisa berbicara kepada masyarakat, ini loh ide saya, ini loh gagasan saya kepada masyarakat. Nah, kita anak muda ngeliatnya lebih asik, lebih seru. Kita jadi banyak pilihan. Oh, negara kita itu nggak kurang loh stok pemimpinnya. Gitu. Dan itu tidak bertentangan, bahkan mengukuhkan, isyarat konstitusi ya, konstitusi. Kan? Betul. Dan kita presiden itu calon presiden itu dicalonkan oleh partai peserta pemilu ya. Iya. Atau gabungan partai kan? Bukan ya? bukan gitu. Bukan jadi harus. Kan boleh sendiri ya. Iya, itu dia. Jadi ya kita sih anak muda pengennya lebih banyak justru. Gitu ya. Lebih seru pertandingannya. Jadi setuju ya kalau ini ya kan. Kalau ada Perpu PT 0% ini ya. Iya, pada akhirnya kita jadi kalau ibarat masuk ke restoran menunya jadi lebih kaya gitu. Jadi kita kan orang punya referensinya masing-masing tentang calon pemimpin. Nah, kita lebih punya banyak pilihan. Ada orang yang berpikir melihat situasi perkembangan terakhir karena PT 20% ini Pak Ganjar belum konkret, jangan-jangan nggak dapat perahu, istilahnya kan begitu. Hanya Mbak Puan yang mungkin kalau dicalonkan oleh PDIP yang bisa selamat, ya kan, gitu. Hanya oleh PDIP sendiri misalnya gitu, ya kan. Tapi selebihnya ini kan orang-orang hebat seperti Anies, seperti Pak Ganjar, ya kan, bisa gagal nyapres gara-gara tidak dapat partai yang memenuhi kuota 20%. Iya. Kritik Anda
Ini gimana nih? Ini menariknya begini Om, dalam suasana politik kita hari ini, orang-orang yang populer itu beda dengan orang-orang yang mengurusi politik sebetulnya. Karena rata-rata yang populer itu ya berasal dari eksekutif, orang yang relatif bukan pejabat partai di partainya sendiri gitu. Hanya Pak Prabowo lah yang relatif lebih masuk antara dia di partai dengan nama-nama itu. Karena hari ini publik tingkat kepuasannya dengan partai politik rendah. Publik tingkat kepercayaannya pada partai politik rendah. Akhirnya publik kan mencari di mana pelampiasan saya ini di mana? Akhirnya kepada tokoh. Sehingga nama itu sekarang jadi lebih besar dibanding nilai. Nama itu sekarang jadi orang lebih silau lihat orang dibanding lihat sebuah ide atau gagasan. Nah, ini suasana politik kita hari ini seperti itu. Orang yang mengurusi partai relatif tidak populer dan kemudian orang relatif tidak percaya. Tapi orang yang tidak mengurusi partai relatif orang lebih mengetahui tentang dia sehingga bisa tahu seluk-beluknya sehingga orang lebih percaya. Nah, tentu ini kan anomali sebetulnya. Biar bagaimanapun negara kita ini kan dijalankan oleh partai politik. Partai politik inilah yang sebagai pohon kekuasaan yang menaruh kader-kadernya di berbagai sisi gitu. Sehingga kalau kita tidak fokus membenahi partai politiknya, ya negara ini akan begini-begini saja begitu siapapun presidennya. Nah, saya mengajak sih teman-teman muda sebetulnya ini bukan masalah siapa jadi capres, siapa jadi DPR atau segala macam. Ini ada yang harus kita benahi ini secara sistemik sehingga negara ini regenerasinya terjamin, negara ini ke depannya kita lebih cerah melihatnya sehingga ya sistem politik kalau kita bicara ini lebih bisa dijangkau oleh teman-teman muda gitu. Nah, ini kan ngobrol politiknya asik nih, ya kan? Mungkin yang terakhir ini kita ingin lihat pandangan Mas Ilham juga. Tadi Mas Ilham lihat bahwa orang itu bukan hanya dinilai dari usia, Iya. Tapi lebih dinilai dari Cara apa berpikir. pikirannya, apa gagasannya, Betul. ya kan gitu. Kemudian terkait kepemimpinan nasional, Mas Ilham melihat justru terjadi anomali. Iya. Orang yang seharusnya memikirkan politik bangsa ini tidak bisa jadi orang nomor satu. Iya. Ya kan, yang ngurusi partai itu nggak bisa jadi, malah mengusung orang yang tidak ngurusi partai. Gitu. Iya. Ya kan? Kemudian publik silau dengan Nama. tokoh-tokoh ini, gitu, ya kan. Gitu. Bahkan kadang tokoh ini muncul tidak karena dia menyampaikan gagasan, karena dia tidak menjelaskan karya-karyanya, Iya, misalnya, betul. gitu, ya kan. Nah, bagi kaum muda, sebenarnya ini yang mau diambil apa nih? Ya kan, dalam konteks kepemimpinan nasional, apakah orang yang punya gagasan, orang punya track record melaksanakan gagasannya itu, gitu, atau ya popularitas saja, gitu. Iya. Bahaya ya kalau kita memilih pemimpin dari popularitasnya. Karena kan popularitas tidak mencerminkan apakah orang itu mampu memimpin sebuah negara atau tidak. Karena biar bagaimanapun seorang presiden itu tuh secara kasar ya kita akan titipkan uang ribuan triliun loh kepada dia. Langkah dia itu mahal gitu. Dia berpindah dari Jakarta ke Tangerang aja, biaya pas pampresnya, biaya pengawalan itu kan mahal. Sehingga gerak-gerik dia sedetik pun itu menjadi mahal bagi negara ini. Bahaya ketika kita memilih seorang pemimpin hanya berdasarkan popularitasnya. Anak muda kepengennya seorang pemimpin yang tentu punya ide, punya gagasan, punya nilai, dan juga dia punya jalan keluar dari apa yang kita rasakan selama ini. Jadi, ya teman, saya kira bukan hanya anak muda ya, mungkin masyarakat di beberapa kalangan juga akan mulai berpikir gitu, bahwa kita itu butuh orang yang bisa membawa harapan. Harapan itu artinya jalan keluar dari masalah yang selama ini kita lihat di kanan kiri kita. Kalau Anda bicara soal kemiskinan misalkan, Anda ini punya jalan keluar apa gitu. Jangan ujuk-ujuk Anda belum bicara itu, tiba-tiba kita lihat spanduknya depan rumah, tolong pilih saya gitu jadi anggota dewan. Nah, ini kan anomali yang kadang-kadang masyarakat, waduh, saya nggak kenal dia kok tiba-tiba saya suruh pilih gitu. Gagasan yang memenuhi harapan itu harus terukur ya. Harus realistis. Harus realistis. Dan Karena paling- kan seperti misalnya Anies pernah mengatakan kalau perkara visi misi itu semua orang bisa buat. bisa dibikinkan oleh timnya apa segala macam. Iya. Tapi coba kita lihat
apa yang pernah dilakukan. Anda Iya. setuju nggak? Ya tentu saja setuju. Mengapa tidak? Seorang dinilai dari apa yang dia pernah lakukan. Saya rasa banyak anak muda juga akan melihat track record ya dari setiap pemimpin. Biarpun orang itu tidak pernah menjabat, pasti orang pengen tahu dia itu selama hidupnya melakukan apa saja, sehingga kita bisa mendefinisikan apa yang pernah dilakukan, itulah yang nanti akan dia kerjakan. Apalagi yang pernah jadi pejabat ya? Apalagi yang pernah jadi pejabat, jadi incumbent, nah itu akan jadi nilai Mestinya diukur dari situ ya? Iya, indikator penilaian masyarakat akan melihat track record. Oke, Mas Ilham, Anda ingin jadi eksekutif atau ingin jadi legislatif? Kalau boleh dua-duanya, Om. Dua-duanya ya? Jadi pengen menuntaskan kekepoan ini lah di dalam dunia pemerintahan. Jadi kalau legislatif itu kan ibaratnya masyarakat memberi kita tugas untuk selalu curiga dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi untuk selalu mengopos apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi selalu mengkritik apa yang dilakukan pemerintah. Tapi ketika kita jadi eksekutif, ya kita harus berpikir bagaimana kita mengeksekusi duit yang ada ini, programnya mau kita larikan kemana. Nah itu dua hal yang sangat berbeda dan butuh tentu kepiawaian yang luar biasa. Oke, Mas Ilham, mudah-mudahan Anda bisa meraih itu. Amin. Kita nggak tahu nih mana yang lebih duluan. Jadi legislatif dulu, baru ada peluang menjadi eksekutif, atau sebaliknya malah tidak jadi legislatif dulu, tapi langsung ke eksekutif. Mudah-mudahan itu hal yang wajar-wajar saja dan hal yang realistis untuk seorang anak muda ya. Betul. Betul. Terima kasih atas waktu ngobrol-ngobrol kita. Lain kali kita ketemu ngobrol-ngobrol yang lebih tajam. Siap. Soal perkembangan politik ini, termasuk juga perkembangan tahapan-tahapan pemilu yang semakin dekat. Siap. Sekali lagi terima kasih, Mas Ilham. Pemirsa, sampai berjumpa dengan topik-topik menarik lainnya hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.